Apakah betul orang yang sakarat boleh dibacakan surah Yasin? Betul, itu betul. Hadisnya dihasankan oleh Imam Ahmad. Pada saat menjelang sakaratul maut dianjurkan mentalkin dan membacakan surah Yasin. Adapun membacakan surat Yasin di sisi orang yang sedang sekarat atau menghadapkannya ke arah kiblat, maka tidak ada hadis yang sahih sedikit pun. Orang lagi sekarat, baca Yasin, baca Yasin. Maka tidak ada hadis yang sahih sekalipun, sedikit pun membacakan Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel Mbot Official. Di video kali ini kita akan menunjukkan jawaban dari Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dalam tanda kutip bukan Salafi Wahabi, mengenai jawaban dari Ustadz Salafi Wahabi yang bisa dibilang atau yang bisa dikatakan ngawur sekali. Oke kawan-kawan, langsung saja kita simak video ini. Jawaban dari Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana diantaranya ada Ustadz Abdul Somad, ada juga Buya Yahya. Semoga dengan kita melihat video ini, keilmuan kita bertambah dan kita terhindar dari virus Salafi Wahabi. Oke kawan-kawan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir. Orang-orang yang merayakan Isra dan Mi'raj, tapi mereka nggak meyakini Allah di atas apa? Arsy. Orang-orang nih, mereka nih, itu nolak kan? Allah nggak di atas arsy. Nah, tapi pas acara Isra Mi'raj, apa kata mereka? Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habis itu diangkat oleh Allah menuju Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan syariat apa? Lah itu dia ngomong, kemudian apa? Diangkat menuju Allah. Mereka itu nggak ngeh di situ. Oh iya, berarti memang betul Allah di atas apa? Arsy. Kan gitu, Pak. Makanya Allah itu jangan atau bilang di mana-mana. Kalau Allah dikatakan di mana-mana, zalim itu. Allah diparit, naudzubillah. Ini perkataan kufur. Dan bahkan kata Imam Taimiyah, kalau kita katakan Allah di mana-mana, itu sama dengan kita mengatakan Allah di khinzir, di anjing, naudzubillah. Itu ucapan yang parah. Dan itu naudzubillah ucapan orang-orang apa? Hululiyah itu yang mengatakan Allah bisa di tubuh saya, kata dia. Itu udah kufur sekali, sudah. Itu apa? Kufur sekali. Na'udzubillah. Itu hululiyah. Jadi ala kulli di sini Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kepada kita bahwa saya yang namanya Allah itu di atas apa? Arsy. Apa dalil bahwasanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara langsung saat Isra Mi'raj? Tidak ada dalil bahwa Nabi SAW jumpa Allah. Dianggapnya Nabi Muhammad itu ngelamar kerja. Lalu pas Isra Mi'raj itu berdialog. Dijumpainya Allah di atas. Sejak kapan pula kau tahu Allah di atas? Allazi ayyanal aina la yuqalu aillahu aina. Sebelum tempat ruang waktu itu ada, dia sudah ada. Maka dia tidak bisa dihukumi dengan tempat. Maka makna Ar-Rahman alal arsyistawa, maknanya bukan di atas. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu untuk apa Isra Mi'raj itu? Tengok ayatnya baik-baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa Palestina. Untuk apa Allah perjalankan? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepada dia ayatina, tanda-tanda kami. Tanda-tanda kebesaran kami. Allah tunjukkan kepada dia neraka. Allah tunjukkan surga. Allah tunjukkan azab. Allah tunjukkan macam-macam yang tak bisa dilihat mata. Yang selama ini disebut dengan sam'iyat, hanya didengar telinga, ditengok oleh Nabi SAW. Tak ada ayat mengatakan, ku buat Isra Mi'raj karena aku ingin menunjukkan mukaku kepada Muhammad SAW. Tidak. Allah tak perlu tempat kalau dia mau menampakkan dirinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah tak perlu momen kalau mau menjumpakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Allah tak perlu tempat karena Allah tak bertempat. Allah maujud bila makan. Bukan Allah fi kulli makan. Ini pun jangan sampai kita terjebak pada tuduhan. Jangan kau ikut ceramah Somad itu. Somad mengatakan Allah di semua tempat. Tidak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, apa kau katakan? Fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku bisa menjawab segala doa-doanya. Kalau dia panggil, aku bisa menyahut saking dekatnya. Maka diungkapkan oleh orang Nusantara dalam sebuah kalimat tentang hubungan kita dengan Allah. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Dekat dengan Allah tak bersentuh, jauh tak berjarak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu tidak disyariatkan berjamaah bareng-bareng dengan satu suara, enggak. Zikir itu, Pak, syariatnya sendiri-sendiri masing-masing. Bukan berjamaah dengan satu suara, itu tidak disyariatkan sama sekali. Yang mengatakan mengangkat suara dalam zikir adalah bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah itu. Imam Bukhari menjelaskan bahwa inna raf'as sauti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir, kalau mereka para sahabat itu selesai sholat, ngangkat suara dalam berzikir itu sudah mulai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang jelas apa? Jadi zikir ngangkat suara itu maksudnya keras, subhanallah, 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 boleh. Cuman orang yang suka menyesatkan orang itu nggak puas. Ya, zikir bersuara sih boleh. Cuman yang ngajari bareng-bareng itu siapa sih? Sekarang zikirnya kur. Ini kemana-mana lagi. Sekarang tanyakan, adakah larangan zikir bersama-sama? Adakah perintah zikir sendiri-sendiri? Nabi tidak mengatakan, hei umatku, berzikirlah engkau sendiri-sendiri. Tidak ada. Dari mana larangan itu? Kita berzikir rame-rame. Subhanallah. Memang banyak orang sakit. Siapa yang melarang kita zikir bareng-bareng? Dari mana ada riwayat? Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyuruh berzikir sendirian dan bareng-bareng sama. Sholawat sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Siapa yang melarang zikir bareng-bareng? Suruh nerjemahkan ini ayat ini yang berbunyi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian semua orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua. Sendiri atau rame-rame? Itu yang bisa baca. Sendiri atau rame-rame? Oh, kalian semua bersalawatlah. Tapi nggak ada keterangannya. Awas jangan rame-rame. Justru dalam misiwatnya jamak di sini kamu bareng ya mangga ini. Al-Quran sudah jelas. Mau apa mereka itu orang yang suka ngelarang-larang itu? Memang kalau sudah sakit parah itu susah diobati. Kurang apa yuk? Kadang-kadang menjelaskannya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa nggak ngerti, bahasa Indonesia nggak ngerti, bahasa Arab. Jadi pakai bahasa binatang itu. Bahasa kerbau, bahasa binatang, cambuk baru ngerti nanti. Karena apa? Ngerusak orang. Sehingga ada orang tuh sampai di sebuah masjid tuh zikir tuh noleh kiri kanan. Ada ini enggak? Kalau orangnya enggak ada langsung subhanallah, subhanallah. Jadi takut berzikir, enggak, jangan takut zikir. Biarpun di Mekah sana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya ada orang marah. Yang marah orang sakit, yang waras ngalah. Sudah selesai, mau apa? Karena ini betul-betul bikin rusak umat betul. Biasa zikir, afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Kemudian faedahnya lagi kalau zikir dipimpin oleh seorang imam, itu bagi yang tidak hafal bisa ikut-ikutan. Dan ini wah faedahnya, yang ngantuk jadi melek, yang pengen buru-buru jadi nggak enak. Faedahnya banyak, mau dilarang. Yang mau pergi boleh, namanya sunnah kok ya. Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita ini berada di atas langit. Sebagaimana banyak dalam firman Allah, Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, lalu bersemayam di atas singgasana. Kemudian juga ada hadis Bukhari tentang sholat malam, di mana Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah kan?
Allah turun ke langit bumi dan bertanya kepada para malaikat, adakah yang meminta tolong saya tolong, ada yang punya hajat saya punya, atau ada yang bertaubat saya ampuni. Pernah juga dalam hadis Bukhari, seorang sahabat lagi lewat, kemudian ada budak wanita sedang jalan bersamanya, budak wanitanya dia. Lalu kata Nabi SAW, sebentar, saya mau tanya dulu budak wanita kamu ini. Baiklah, kata tuannya, silahkan. Kata Nabi SAW, di mana Allah? Tanya kepada budak wanita itu. Budak itu mengatakan, di langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda utusannya, utusan Allah. Kata Nabi SAW, bebaskan budakmu ini karena dia beriman kepada Allah. Saksi bahasan dia mengatakan Allah ada di atas langit. Di mana Allah di arasy? Bagaimana memahaminya? Dan sebagainya. Itu semua punya keyakinan Allah itu mujidul wujud. Allah yang paling tinggi, tidak sama dengan makhluk. Karena kaidah dalam ilmu tauhid, ketika akan memahami Allah, harus ada kaidah tanzihun min sifatil makhluk. Allah mesti dibebaskan dari sifat-sifat makhluk. Dibebaskan dari sifat-sifat makhluk. Tidak boleh sama. Sebab kalau Allah sama dengan makhluk atau di bawah makhluk, itu artinya ketuhanan sifat uluhiyah Allah itu hilang di situ. Karena itu ketika beda sifat dengan makhluk, itulah yang disebut dengan khalik. Itu yang disebut dengan khalik. Di antara sifatnya apa? Nih, karena makhluk itu menempat. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Sekalipun dikatakan itu, tapi tetap jangan dipahami sebagai sifat makhluk. Misal, kita ambil dari pendapat yang sangat populer. Sekarang ada dua pertentangan. Asal keduanya itu bagus. Dari sini misalnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah baik ke atasnya ketika mengatakan, ya, misalnya Allah 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasnya. Apakah mengatakan kemudian bertempat? Lihat baik-baik. Beliau katakan, ini ada makhluk di bawah di bumi. Di atas ada makhluk di langit. Atas paling tinggi makhluk tertingginya arasy, dan di atas makhluk itulah Allah Subhanahu wa taala. Dipahami uluwun itu tinggi di atas makhluknya. Tinggi di atas makhluknya. Tidak ada yang mengatakan Allah menempat. Tidak ada yang mengatakan Allah menempat. Jadi mengatakan Allah tinggi di atas makhluknya. Persis sama Al-Asy'ari mengatakan Allah tidak menempat. Allahu kana wa lam yakun lahu makan. Tidak ada tempat, karena yang butuh tempat itu makhluk. Sebetulnya dua-duanya bersamaan, punya irisan yang sama. Salafus saleh punya kesamaan dalam kesimpulan. Nah, hanya terjadi kasus-kasus kemudian, entah siapa yang menghembuskan tiba-tiba, oh ini rame, ini muncul. Sampai mengatakan ini mujassim, ini bukan. Ada perbedaan teman-teman sekalian. Salah satunya apa? Lihat, ada di kemudian hari, hadis-hadis yang kalimatnya sangat sensitif. Ayat-ayat Quran yang tidak dipahami dengan kalimat biasa. Makanya kemudian di sini ada beda cara pandang. Yang ini umumnya jangan ditakwilkan. Sudah tempatkan seperti ayatnya saja begitu. Hadisnya demikian begitu. Contoh, misal, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan yang lainnya. Apa kalimat yad di situ? Sudah. Yad, itu yad dipahami maknanya yad dalam bahasa Arab. Tapi bagaimana cara memahami dilekatkan pada Allah, jangan dipahami oleh kita. Dicukup ayatnya seperti itu, yakini dan pahami demikian. Selesai. Dia tidak menafsirkan dengan tangan, supaya tidak digambarkan tangannya makhluk dan sebagainya. Cukupkan sebagaimana pemahaman ayatnya. Allahu ma'lumun, Allahu ma'rufun, Allah dikenal, diketahui. Wassu'alu anha bid'atun. Bertanya tentang bagaimana, kaif, di situ memunculkan persoalan yang serius. Sehingga menghadirkan bid'ah akidah dalam kehidupan. Nah, ada persoalan lain ketika disebutkan, dia bertanya bagaimana. Contoh, saya pernah menyampaikan hadis ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala terjemahan tekstual. Turun yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsai akhir minal lail ila sama'id dunya. Diterjemahkan tekstual, Allah turun ke langit dunia setiap di sepertiga malam. Turun. Tiba-tiba ada yang memahami begini. Ustaz, kalau turun, apakah turun dengan sifatnya atau dengan zatnya? Kalau turun dengan zatnya, bagaimana memahaminya? Misal Ustaz tinggal di Jakarta. Ini ada yang di Papua. Papua dengan Jakarta kan bedanya 2 jam Ustaz. Ketika Allah turun di Papua, artinya di Jakarta kan belum subuh. Belum masuk waktu itu. Berarti Allah nggak turun di Jakarta Ustaz. Ketika kemudian waktu Jakarta muncul sepertiga malam, Papua sudah lewat Ustaz. Berarti Allah nggak ada di Papua. Bagaimana cara memahaminya? Nah, solusi yang pertama yang ini mengatakan, kamu jangan samakan dengan sifat makhluk. Jangan samakan turun ya turun, tapi atas sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini Al-Asy'ari, pada orang seperti ini itu mesti dibantu pemahamannya. Karena orang ini selalu menggambarkan visualisasi, bahaya kalau tergambarkan. Maka diberikan solusi. Jika ada kalimat-kalimat seperti itu, takwilkan. Takwilkan itu dibawa kepada makna hakikatnya. Hakikat yang dimaksudkan, inti persoalan di hadis itu yang disampaikan. Contoh, inti hadis tadi apa? Inti hadisnya adalah Allah menurunkan 3 hal. Berupa rahmatnya. Dari rahmat itu, Allah turunkan 3 jenis. 1, mengabulkan semua doa yang dipanjatkan. Awas, hati-hati.
Yang kedua, memberikan permintaan setiap yang dimohonkan. Yang ketiga, memberi ampunan setiap yang memohon ampun. Sehingga ditafsirkanlah kalimatnya, Allah menurunkan rahmatnya, supaya tidak gambarkan di benaknya itu bagaimana Allah turun dan sebagainya. Inilah metode takwil untuk menghilangkan pemahaman-pemahaman supaya tidak ada menyatu dengan tempat dan dengan jasad. Ada yang menolak, nggak bisa, nggak boleh ditakwilkan, harus begini-begini. Antum nggak mungkin memahami seperti itu, karena ada ayat-ayat yang ketika tidak dipahami dengan itu, nggak bisa. Misal, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa dengan Allah, Allah pun lupa dengan mereka. Bagaimana antum bisa menisbatkan sifat lupa dengan Allah? Allah lupa dengan mereka. Apakah Allah punya sifat lupa? Oh, jangan dipahami begitu. Serahkan kepada Allah. Oh, Masya Allah. Bagaimana menyerahkan kepada Allah? Allah mesti bebas dari sifat lupa. Makanya diterjemahkan dengan terjemah ta'wiliyah. Apa terjemahnya? Allah mengabaikan mereka, mencampakkan mereka. Bukan berarti lupa. Karena mereka tidak ingat Allah, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menafikan sifat lupa dari Allah, menerjemahkan dengan kalimat yang senilai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di asalnya prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Tidak ada kaitan dengan kalimat-kalimat yang muncul perdebatkan sekarang. Karena itu saya sarankan pada Anda, kalau ada perdebatan-perdebatan di kalangan hal yang tidak membuat kita lebih taat, hanya membuat kita kemudian ramai saja, komentar ini, komentar itu, sampai Sun Gokong di bawah-bawah, sampai Awan di bawah, macam-macam di bawah-bawah, dia pun belum tentu paham tentang itu. Ya, makanya saran saya, lebih baik tepikan hal demikian. Kemudian kalau ada ulama berpendapat, lihat ulamanya. Kemudian setelah itu, sikapi dengan baik, hormati, husnul. Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu. Dan yang saya temukan, malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Apa betul Nabi Muhammad jarang berdoa selesai sholat wajib? Jangan memahami hadis fi'li. Mana perbuatan Nabi? Mana perbuatan Nabi? Ucapan Nabi? Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, tiga-tiga ini sunnah. Ketika Nabi ditanya, apa doa yang paling makbul ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jawfil lail, doa tengah malam selesai tahajud. Yang kedua, ba'dal maktubah, selesai salat fardu. Kenapa dibeda-bedakan? Qauli, fi'li, takriri. Tak pernah ulama memisahkan antara itu. Qauli, nanti orang salat Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Pernah dibuat Nabi? Mana pernah Nabi baca Allahu Akbar kabira? Itu takriri. Sahabat yang buat Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah buqatan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Anak, kata sahabat. Futihal abwabus sama, terbuka pintu langit. Kulihat malaikat membuka pintu langit karena doa yang kau baca. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira sejak aku mendengar doa itu. Takriri. Jadi jangan sikit-sikit. Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Macam mesin teller. Setiap bidah itu sesat. Kok ada yang protes? Yang mengatakan setiap bidah itu sesat siapa? Nabi. Kenapa dai-nya yang diprotes? Kenapa bukan Nabi yang diprotes? Kenapa nggak dikatakan ini Nabi ini nggak benar mengatakan setiap bidah itu sesat? Nabi ini salah. Siapa yang berani menyalahkan Nabi? Tidak ada yang berani langsung. Tapi menyalahkan yang disampaikan oleh para duat, para ustadz, para kiai dan misalnya, mereka berani. Oh, nggak benar. Siapa bilang semua bidah itu sesat? Yang mengatakan semua bidah itu sesat Nabi. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan alim, ulama dan yang lainnya, bukan. Kemudian dari mana Anda bisa mengatakan bahwasanya ada bidah yang baik?
Sementara Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat dalam perkara agama, dalam perkara amalan. Ya teman-teman sekalian, kita akan membahas sedikit tentang masalah bid'ah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang jelas para ulama itu berbeda pendapat ketika menjelaskan tentang hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah bid'ah dalam urusan agama. Sehingga menurut kalangan ini, perkara apapun yang ada kaitannya dengan masalah agama, yang itu tidak dicontohkan dan tidak memiliki dalil dasar dalam agama, hukumnya bid'ah, tercela, sesat. Sedangkan mayoritas ulama memaknai bahwa hadis tersebut berbicara tentang bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Adapun hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak termasuk dalam hadis tersebut. Sehingga masyhur dikenal, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa bid'ah masih terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Adanya mayoritas ulama yang berpendapat bahwa bid'ah masih diklasifikasikan, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Tidak akan mungkin diingkari, kecuali orang yang memang buta literasi. Siapapun yang bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama akan tahu bahwa mayoritas ulama membagi seperti itu. Terkadang ini menjadi framing yang jahat sekali. Sebagian dai ada yang mengatakan Rasulullah SAW mengatakan semua bid'ah sesat. Kemudian Anda dengan kesombongan Anda mengatakan, oh tidak, bid'ah itu masih dibagi menjadi dua. Itu kemudian bawaannya ketika kita membahas masalah bid'ah, kemudian menyampaikan amanah ilmiah, fakta bahwa mayoritas ulama itu masih membagi bid'ah menjadi sekian bagian, itu selalu keluar caci makian mengatakan, Anda ini sok tahu, lebih berilmukah Anda daripada Nabi? Nabi mengatakan A dan Anda dengan pongahnya mengatakan B. Subhanallah, yang membagi-bagi bid'ah itu bukan sembarang orang, bukan kemauan kami. Kami hanya menyampaikan ilmu para ulama. Yang berpendapat seperti itu, diantaranya adalah ulama seperti Is Abdus Salam. Siapa beliau? Ulama yang digelari dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Yang berpendapat bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah adalah Al-Imam Nawawi, ulama yang digelari dengan Muhyiddin, penghidupnya agama. Bahkan yang berpendapat seperti itu termasuk Nasirus Sunnah, orang yang digelari dengan penolongnya sunnah, Al-Imam Syafi'i. Makanya kami meminta kepada para dai-dai dari teman-teman salafi, ayolah jujur dalam menyampaikan amanah ilmiah. Sebutkan empunya pendapat, sehingga kemudian jemaah kita tahu bahwa ketika ada pendapat yang berbeda itu bukan pendapat yang berdasarkan hawa nafsu, tetapi berlandaskan ilmu. Minimal jemaah kita tahu bahwa pendapat tersebut bukan dikeluarkan oleh Ustadz B, Ustadz C, apalagi para pengekor hawa nafsu, tetapi pendapat tersebut disebutkan oleh imam-imamnya kaum muslimin. Kalau toh kemudian pada ujungnya kita memilih pendapat ulama yang berbeda, itu hak kita dan itu fair, nggak jadi masalah. Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, Imam Nawawi berpendapat seperti itu, tetapi kami memilih pendapat Ibnu Taimiyah, kami memilih pendapat Al-Imam Syatibi, karena kami anggap dalilnya lebih kuat. Nggak jadi masalah, dan itu sah. Dengan cara seperti itu, umat akan terdewasakan. Mereka akan tahu mana pendapat yang memiliki imam, dan mana pendapat yang tidak memiliki imam. Bukankah kita sering menggaungkan, hati-hatilah kalian terhadap pendapat yang tidak memiliki imam atasnya. Karena model penyampaian kita sering seperti itu, tidak jujur dalam menyampaikan pendapat. Membungkam ahli bid'ah tentang syubhat adanya bid'ah hasanah. Kan seperti itu yang terjadi. Ketika dijelaskan fakta-fakta ilmiah, yang terjadi apa? Mereka menganggap bahwa itu adalah bentuk permusuhan terhadap sunnah. Ini ulama ini sengaja mau menghidupkan bid'ah. Sebagaimana antum mengikuti pendapat ulama yang membagi bid'ah menjadi bid'ah dunia dan bid'ah agama, itu tujuannya adalah untuk memerangi bid'ah. Demikian juga para ulama yang membagi bid'ah hasanah dan sayyi'ah, tujuannya bukan untuk menghidupkan bid'ah, tetapi untuk memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan keumatan yang itu kaitannya diantaranya adalah dengan hal-hal yang baru. Jadi jangan dikira ketika Imam Syafi'i, Is Abdus Salam, dan ulama-ulama yang lain ketika membagi bid'ah hasanah dan sayyi'ah, mereka hendak melegalkan perbuatan bid'ah. Bukan seperti itu. Baik yang membagi bid'ah menjadi dunia dan agama, atau hasanah dan sayyi'ah, itu sama-sama sepakat. Bid'ah yang sesat, bid'ah yang bertentangan dengan syariat, itu haram hukumnya. Mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah perincian dan hukum-hukum turunannya. Nah ini secara bahasa kenapa saya uraikan di bantahan terhadap kelompok Asy'ariyah. Sebab orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa firman Allah itu tanpa huruf dan tanpa suara. Dan itu kebatilan. Secara bahasa saja tidak mungkin. Sebab kata kalam dan apa yang terangkai dari laf, lam, kaf, dan mim itu tidak ada yang menunjukkan makna tersembunyi. Kok bisa dikatakan bahwa tanpa huruf dan tanpa apa? Tanpa suara. Karena itu orang-orang Asy'ariyah mereka tetapkan adalah kalamun nafsi, pembicaraan di dalam diri. Makanya mereka membahasakan dari bidah-bidah mereka itu hal yang aneh. Jadi Allah itu tidak berbicara kepada Jibril.
Tapi Allah berbicara pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya itu dibahasakan kepada Jibril, ke diri Jibril. Jibril bahasakan kepada diri Nabi Muhammad. Jadi tidak dengan huruf, tidak dengan suara. Dan itu dari kesesatan orang-orang Asy'ariyah yang sangat besar, sehingga dibantah oleh para ulama dari masa ke masa. Di antara yang membantahnya dalam satu karya tulis sendiri adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membantah ucapan orang-orang Asy'ariyah tentang kalamun nafsi itu dari 99 sudut bantahan yang menunjukkan kebatilan ucapan mereka. Lain dengan kelompok pengikut Ibnu Taimiyah, kelompok yang mengaku salaf. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf dan suaranya qadimani, azaliyani, qadim, tidak dicipta. Gimana? Sama-sama meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara, tapi berbeda. Satu bilang qadim, satu bilang makhluk. Yang bilang makhluk Mu'tazilah, yang bilang qadim Ibnu Taimiyah. Itu ternyata akidah dari kelompok musyabbihah, kelompok mujassibah, namanya Muhammad bin Karram atau aliran Karramiyah, wafat tahun 255 Hijriah. Imam Karramiyah ini yang mengatakan Allah berkalam dengan huruf suara, huruf suaranya qadim, tidak dicipta. Bahaya nggak akidah begini? Bahaya. Ahlus sunnah tidak begitu. Ahlus sunnah tidak meyakini seperti Mu'tazilah, tidak meyakini seperti kelompok mujassimah. Kita katakan Allah berkalam tanpa huruf dan suara, dan kalamnya qadim. Ya, berarti ini sudah berbeda antara salaf dengan kelompok yang mengaku salaf. Nah, itulah yang dikatakan wa annal Qur'an kalamullah minhu bada bila kaifiyatin. Bisa juga dibaca bada'a, ya. Wa aiqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Kalam Allah tidaklah makhluk dicipta seperti kalamnya manusia, ya. Akidah salaf mengatakan bahwa Allah maha suci dari tempat, maha suci dari arah, maha suci daripada batas. Tapi yang mengaku akidahnya salaf meyakini Allah bertempat, Allah berarah, Allah ada batas. Wa ta'ala anil hududi wal ghayat. Dan Allah maha suci, maha terbebas dari karakter-karakter hudud. Apa arti hudud? Jamak dari had, batas-batas. Apa kata imamnya Ibnu Taimiyah? Punya imam namanya Ad-Darimi, bukan Darimi yang Sunan Darimi, bukan Darimi yang lain, Utsman bin Sa'id Darimi. Lillahi haddani azimani. Allah punya dua batas. Batas pertama arash, batas kedua langit. Itu kata siapa? Utsman bin Sa'id Darimi. Dan itu yang diwasiatkan oleh Ibnu Taimiyah. Pakailah kalamnya Darimi. Inilah yang diyakini oleh pengikut Ibnu Taimiyah. Apalagi ghayat. Apa arti ghayat? Ujung, tujuan. Mereka meyakini Allah menciptakan makhluk dengan tujuan, sedangkan Allah maha suci dari tujuan. Ya? Mereka salah terjemah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Mereka berpikir itu tujuan Allah. Bukan. Fitrah jin manusia adalah menyembahku. Bukan berarti Allah butuh tujuan. Jangan salah terjemah. Walau kana Arabiyan la yafham lughatal Arabiyyah. Walau kana Arabiyan la yafham Arabiyatal Quran. Ya. Arabiah Quran itu beda. Harus punya uslub ilmu akidah membacanya. Kalau Allah mencipta karena ada tujuan, berarti Allah belum sempurna. Yang meyakini Allah belum sempurna, faqad kafar. Dia kufur, tapi dia nggak sadar. Karena dia nggak sadar, kita bilang dia fasik. Karena dia nggak tahu juga, kita bilang ente jahil. Ya, jahilun. Ya, bapak yang baca ya. Wal arkan. Arkan ini anggota-anggota badan. Wal a'dha sama ya. Wal adawat, anggota besar, anggota kecil. La tahwihil jihatus sit. Tidak meliputinya. Mana fa'ilnya? Jihatus sit.
6 arah. Arah ada 6 gue. Depan, amam, belakang, wara, khalf. Kanan dulu, yamin, fauq, taht. Bagi mereka, jika ada bayangan keyakinan Allah tidak ada di suatu arah ini, berarti kamu meyakini Allah tidak ada. Bagi mereka, segala sesuatu yang ada mesti ada di suatu arah. Kalau nggak depan belakang, kalau nggak kanan kiri, kalau nggak atas bawah. Yang meyakini Allah tidak ada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Kalau mereka meyakininya di mana? Di atas. Maka mereka disebut Jahmiyah oleh kelompok ini. Berarti dia nggak ngerti apa disebutan Jahmiyah. Kalau nggak ngerti istilah, tanya ke ahli istilah. Jahmiyah itu apa? Jahm bin Safwan itu meyakini Allah berada di mana-mana. Allah ada di semua tempat. Nah, ini juga berbahaya. Sedangkan Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Tahawiyah meyakini Allah Maha Suci dari semua tempat itu. Itu berarti bukan Jahmiyah. Maka semua yang mengatakan Asy'ariyah, Maturidiyah itu Jahmiyah, la yafham al-mustalahat, tidak mengerti istilah. Kita ketawain aja ya. Kasairil mubtada'at, ya, sebagaimana semua makhluk yang dicipta. Coba bayangkan, ada satu benda tapi tidak di salah satu arah, bisa nggak? Nggak bisa. Suatu benda mesti ada di arah atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan, jika engkau sholat, ya, yakinkan Allah ada di depanmu. Kemudian dalam Al-Quran, sumastawa al-arsh, Allah istawa di atas arsh. Pertanyaannya, apa arti istawa? Istawa itu aktsar min 15 makna, lebih daripada 15 makna. Kenapa makna yang diambil Allah menempati aras? Allah bersemayam di aras dalam artian menempati, atau diartikan Allah mesti berarah? Dari mana pemahaman itu kalau bukan dari kelompok mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujassimah ini dua, ada mujassimat zat, ada mujassimah sifat. Dia jisimkan zatnya Allah, ada yang menjisimkan sifat Allah. Nah, kelompok yang sekarang itu dia masuk kepada mujassimah sifat Allah, ya, menjisimkan sifat Allah. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi beberapa jawaban dari Ustadz Abdul Somad, dari Buya Yahya, dan dari beberapa Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.